Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di video ini. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Pukiu. Ini adalah video perdana saya. Jadi mohon ya buat para sahabat agar mendukung saya dengan cara like, comment, and subscribe, and share. Terima kasih sahabat. Mantap. Kali ini saya akan mencoba membahas seorang gadis cantik yang akhir-akhir ini sedang viral di TikTok gara-gara videonya saat di persidangan. Lalu siapakah gadis itu? Gaskan. Dia adalah Isabella Guzman, gadis kelahiran tahun 1995 asal Colorado, Amerika Serikat, yang tega menghabisi nyawa ibunya Yoon Mi Hoi 47 tahun dengan sangat keji. Menikam wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Isabella disebut-sebut sebagai satu sosok perempuan berdarah dingin di dunia. Bisa kita lihat ya dari video persidangannya. Dia tidak menunjukkan rasa penyesalan, juga sempat tersenyum kepada kamera reporter, membuat kode-kode untuk menegaskan bahwa dia itu tidak sedih sedikit pun, seperti ingin memperlihatkan power bahwa dia juga tidak takut dengan hukum yang akan dia jalani. Lalu apa yang sebenarnya hingga gadis 18 tahun itu tega membunuh ibu kandungnya dengan sangat sadis? Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya tidak memiliki hubungan yang begitu baik. Diketahui kerap bertengkar semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Rian Hoi. Isabella sangat terpukul atas perceraian kedua orang tuanya. Hak asuh jatuh kepada Yoon Mi Hoi pada saat itu. Isabel menjadi pemurung karena keadaan hidupnya yang berubah drastis. Tidak seperti dulu ya bisa kumpul bersama kedua orang tuanya dan banyak kenangan-kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Isabel selalu menangis dan memohon-mohon kepada ibunya agar bisa kembali rujuk dengan ayah kandungnya. Namun ibunya pun tidak bisa melakukan hal itu ya karena sudah memilih untuk bercerai. Saat Isabel berumur 7 tahun, dia pernah dikirim kepada ayah kandungnya untuk sementara waktu. Dan sejak tinggal kembali dengan ibunya, dia berubah menjadi kasar. Isabel mulai menunjukkan kebenciannya kepada sang ibu di saat dia harus melihat pernikahan ibunya bersama orang lain. Di sanalah mulai ketidaknormalan terjadi antara Isabel dengan ibunya. Rian Hoi sebagai ayah tirinya juga selalu berusaha untuk menunjukkan sikap-sikap yang baik kepada Isabel agar bisa diterima menjadi ayah tirinya. Namun itu pun sulit untuk terjadi ya karena hubungan antara Isabel dan ibunya itu juga sulit untuk dipersatukan kembali. Seiring berjalannya waktu, ternyata Isabel dan sang ibu semakin banyak bertengkar. Sampai Isabel pernah meludahi wajah ibunya. Ayah kandungnya Robert Guzman juga sering mendapatkan laporan dari Yoon Mi Hoi atas perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh si Isabel. Setiap dinasehati, Isabel akan menjadi lebih mengancam dan tidak hormat terhadap ibunya. Permusuhan dengan ibunya berlangsung sangat lama. Kondisi tidak sehat di dalam keluarganya itu membuat ayah tirinya, Rian Hoi, juga sering melerai dan berusaha untuk mendamaikan mereka. Semakin hari, emosi Isabel semakin sulit untuk dikendalikan. Kebenciannya kepada Yoon Mi Hoi begitu sangat dalam. Pada akhirnya, sang ibu sangat kesulitan menghadapi sikap anaknya. Isabel dibesarkan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semakin dinasehati, Isabel akan semakin menyerang kepada ibunya
yang pada akhirnya ibunya merasa terancam dan takut kepada Isabel. Puncak episode peperangan mereka akhirnya meledak. Sehari sebelum hari naas itu terjadi, Isabella Guzman mengirim email kepada ibunya yang isinya, "Anda akan membayar semua ini." Yoon Mi-hoy kaget dan ketakutan setelah membaca kiriman email tersebut. Besoknya, sang ibu langsung melaporkan ke polisi Aurora. Lalu polisi datang ke rumah Yoon Mi-hoy, memeriksa Isabel dan diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi memperingati Isabel agar tidak mengulangi perbuatan buruk terhadap ibunya. Dan ibunya diberi wewenang jika si Isabel melakukan yang bersifat mengancam kepada ibunya, maka polisi memberikan wewenang kepada si ibu dapat mengusir dia dari rumah. Keesokan harinya, beberapa jam sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, Isabel sempat dikunjungi oleh ayah kandungnya, Robert Guzman, karena telah mendengar Isabel dilaporkan oleh ibunya. Mereka pun duduk di halaman belakang rumah, mengajak Isabel, merelaksasikan Isabel supaya lebih tenang dan bisa berpikir jernih kembali. Ayahnya tahu betul kondisi Isabel saat itu kurang stabil. Sikap dingin dan tatapan kosong membuat sang ayah semakin khawatir karena hubungan dengan ibunya sudah menunjukkan ke level yang paling parah. Sang ayah berupaya untuk melerai mereka. Dalam percakapan, ayahnya bilang kepada Isabel, menasihati Isabel untuk menurut kepada orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, dan belajar untuk tidak melawan orang tua. Orang tua hanya ingin yang terbaik buat anaknya. Mendengar nasihat itu, sikap Isabel tetap dingin, tidak bereaksi apa-apa. Tidak lama ayahnya pamit pulang, berharap nasihatnya bisa membantu mengurangi ketegangan dengan ibunya. Setelah kasus ancaman terhadap Yoon Mi-hoy, ibunya Isabel telah diselesaikan oleh pihak kepolisian secara kekeluargaan, ternyata tidak mengurungkan niat buruk Isabel terhadap sang ibu. Dia melancarkan aksinya hanya beberapa jam setelah ayah kandungnya pulang dari kediaman Yoon Mi-hoy. Bayangin, si Isabel udah dinasihati ayahnya, cuma beberapa jam dia langsung melancarkan aksi kejinya. Rabu, pukul 21.30, Yoon Mi-hoy pulang dari tempat kerja. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung menuju ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, ketika ibunya sedang asik mandi, tibalah Isabel mengenakan bra olahraga berwarna merah dan celana pendek biru kehijauan masuk ke kamar sang ibu sambil membawa pisau tajam di tangannya. Lalu mendobrak pintu kamar mandi yang saat itu tidak dikunci sama Yoon Mi-hoy. Di dalam sana, Isabel langsung melancarkan aksinya menyerang ibunya secara brutal. Yoon Mi-hoy sempat berteriak memanggil suaminya, Rian Hoy, ketika Isabel sedang menganiaya dirinya. Teriakan itu mendorong Rian menghampiri kamar yang letaknya berada di lantai atas. Ketika sampai di atas, Rian melihat darah keluar dari sela-sela di bawah pintu kamar mandi. Sadar ada yang tidak beres di sana, Rian Hoy langsung menghampiri arah kamar mandi dan mencoba untuk mendorong pintu kamar mandi, namun ditahan oleh Isabel agar si Rian tidak dapat masuk ke sana. Rian Hoy pun panik lalu pergi lagi ke lantai bawah menelepon polisi. Setelah beres menelepon polisi, Rian Hoy pun kembali lagi ke lantai atas mencoba untuk menuju arah kamar mandi. Tidak lama terbukalah pintu kamar mandi dan ada pemandangan yang sangat mengerikan di sana. Lantai sudah dibanjiri dengan darah segar. Isabel berdiri ke arah Rian Hoy sambil memegang pisau yang berlumuran darah.
Jadi saling berhadap-hadapan. Rian Hoi melihat tubuh istrinya tergeletak di bawah, penuh dengan luka tusukan yang menganga. Isabel keluar perlahan dari kamar mandi dengan tatapan kosong melewati Rian Hoi yang saat itu syok melihat kejadian tersebut. Rian Hoi menelepon kembali 911. Kondisi jasad Yumin Hoi sangat mengenaskan. Kedua matanya melotot serta sayatan pada lehernya yang sangat begitu dalam. Luka-luka di sekujur tubuhnya pun masih mengeluarkan darah segar. Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Setelah Isabel melakukan perbuatan keji terhadap ibunya, dia langsung kabur meninggalkan rumah dengan pakaian yang masih berlumuran darah. Dia pergi ke toilet wanita di hypermart terdekat, mencuci rambutnya di wastafel dan mengganti pakaiannya yang dia bawa sebelum kabur dari rumah. Nah, pada waktu itu karyawan minimarket sempat curiga melihat kondisi Isabel saat itu penuh dengan noda darah ya. Untuk menghindari kecurigaan, Isabel langsung menghampiri salah satu karyawan di sana dan mengatakan bahwa dia telah diperkosa di Denver dan memohon kepada karyawan itu untuk tidak melaporkan ke polisi karena dia takut dengan ayahnya jika sampai berurusan sama polisi. Jadi si karyawan itu langsung mengiyakan dan si Isabel langsung pergi. Setelah 16 jam perburuan, polisi melacak keberadaan Isabel dan menemukan Kamis sore di garasi 2851S Parker Road dekat East Hampton Avenue. Dalam penangkapannya, dia mengelak bahwa yang polisi cari itu bukanlah dirinya. Dia itu mengaku ke polisi bahwa dia bukan Isabella Guzman melainkan Samantha Gonzalez dari Cincinnati, Ohio. Polisi lalu meminta identitasnya dan di sana si Isabel masih saja mengelak ke polisi dan mengakui ini seperti saya tapi bukan saya, beranggapan bahwa polisi salah orang. Dia itu bukan Isabel tapi Samantha Gonzalez. Setelah diidentifikasi, polisi yakin target pencariannya benar. Polisi menodongkan pistol lalu meringkus dan menahan Isabel. Drama pembunuhan Isabel belum berakhir. Ketika di pengadilan, dia dijadwalkan untuk didakwa secara resmi di Pengadilan Distrik Arapahoe pada Kamis pagi. Tetapi hakim terpaksa menunda tanggal pengadilan sampai sore hari karena Isabel menolak keluar dari selnya. Ketika disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Isabel sempat tersenyum ke arah kamera wartawan yang menyorotnya. Gerak-gerik Isabel tidak normal pada umumnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan menyesal, seolah dia tidak ada beban dan merasa bersalah telah tega membunuh ibu kandungnya secara sadis. Sampai akhirnya pengadilan Colorado sendiri memvonis bahwa Isabel tidak bersalah. Dia dikirim ke rumah sakit pemerintahan di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaannya. Menurut keterangan dokter yang merawatnya, Dr. Richard Pound, Isabella didiagnosa mengalami paranoia schizophrenia. Lalu apa yang dimaksud dengan penyakit schizophrenia paranoid yang dialami oleh Isabel? Dan nanti aku singkat SP aja ya karena sulit banget pengucapannya. Oke, melansir WebMD, penyakit SP merupakan salah satu tipe penyakit psikis schizophrenia yang mana pikiran penderitanya menolak kenyataan. Umumnya penderitaan SP merasa bahwa dirinya itu lebih kuat, lebih hebat, dan bahkan memiliki pengaruh besar dari musuh-musuh hayalan mereka lewat halusinasi tidak nyata yang dialaminya. Keadaan tersebut mempengaruhi cara penderitanya berpikir dan berperilaku. Umumnya penderita merasa bahwa dirinya lebih kuat dan lebih hebat. Bahkan penderita
SP akan merasa memiliki pengaruh besar dari musuh-musuh hayalan mereka lewat halusinasi. Selain itu, penderita SP akan mudah curiga terhadap orang lain sehingga membuat mereka merasa terancam dan marah. Hal itu yang membuat si penderita sulit dalam melakukan pekerjaan, menjalin persahabatan hingga pergi ke dokter. Selama di sana, Isabel sering melamun dengan tatapan kosong. Sering bicara dan tertawa sendiri seolah-olah di hadapannya itu ada seseorang yang tak kasat mata yang selalu dia ajak bicara dan berdiskusi. Dokter yang menangani Isabel sering melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kenapa kamu tega membunuh ibu kandung kamu sendiri? Dan Isabel pun selalu menjawab dengan pertanyaan yang sama, yaitu dia meyakini bahwa yang telah ia bunuh itu bukan ibu kandungnya. Isabel berdelusi bahwa ibu kandungnya tersebut adalah sosok seorang wanita bernama Cecilia yang dia yakini perlu dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Nah, jadi itu alasan atau motif si Isabel tega membunuh ibunya. Karena di beberapa sumber yang telah saya baca, telah saya teliti, memang Isabel terlahir dari keluarga yang tidak utuh ya, yaitu mengalami perceraian. Tetapi ayah kandungnya, ibu kandungnya tidak meninggalkan kewajiban sedikit pun. Ayahnya meskipun jauh selalu memperhatikan Isabel, bahkan ibunya juga bekerja keras untuk membiayai dan membesarkan si Isabel. Kesimpulan akhir mengatakan bahwa Isabel memiliki penyakit mental yang membuatnya tidak dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk tidak menahan Isabel di penjara, namun dirawat di rumah sakit jiwa. Bachelor mengatakan Isabella akan tetap di sana sampai dia tidak lagi menjadi ancaman bagi komunitas atau dirinya sendiri. Isabella juga kemungkinan besar akan berada di rumah sakit jiwa selama sisa hidupnya. Nah, itulah akhir dari kasus Isabella Guzman. Menurut kalian nih, apakah dia benar memiliki penyakit mental yang separah itu, atau hanya sekedar mengelabui petugas supaya dia itu nggak dipenjara? Mungkin juga si Isabel mengikuti aliran-aliran sesat, atau punya motif dendam pribadi terhadap ibunya yang tidak bisa dia ungkapkan ke publik. Boleh komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa terus dukung aku ya sahabat dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih sahabat. Dadah.